Tahukah kamu bahwa kasus kanker pada orang di bawah 50 tahun sedang meningkat dengan kecepatan mengkhawatirkan? Studi terbaru menunjukkan bahwa makanan sehari-hari adalah salah satu penyebab utama. Jika kamu sering mengonsumsi gula rafinasi, makanan olahan, dan tepung terigu, tanpa sadar kamu telah menciptakan lingkungan yang ideal bagi kanker untuk berkembang. Tetapi jangan khawatir. Berita baiknya adalah ada buah-buahan yang sangat kuat yang dapat membasmi sel-sel kanker, dan sangat mungkin kamu belum pernah mendengarnya. Tahu buah-buahan apa saja itu? Itu adalah senjata rahasia yang mungkin tidak ingin diketahui oleh korporasi makanan. Tinggalkan komentarmu dengan prediksimu di bawah. Dan jangan lupa tonton sampai akhir untuk mengetahui rahasia yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melawan kanker secara signifikan. Jeruk Bali. Jeruk Bali, buah segar, berair, dan kaya nutrisi, bukan hanya favorit di banyak rumah, tetapi juga seorang pejuang yang kuat dalam pencegahan kanker. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ahli gizi menghargainya begitu tinggi? Untuk memulai, sebuah studi menunjukkan bahwa setiap 100 gram jeruk bali merah muda dapat mengandung hingga 3,36 mg likopen, sebuah antioksidan yang melindungi sel dari serangan radikal bebas. Selain itu, jeruk bali kaya akan aringenin, sebuah flavonoid dengan kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker dan mempromosikan apoptosis, kematian sel terprogram, dari sel-sel abnormal, yang membantu menghentikan perkembangan kanker di tubuh. Tetapi itu bukan semuanya. Jeruk bali juga merupakan sumber vitamin C yang luar biasa, menyediakan sekitar 38 mg untuk setiap 100 gram. Vitamin C memperkuat sistem imun, mempromosikan produksi kolagen, dan yang paling penting, mengurangi peradangan, faktor yang jika berlangsung lama dapat berkontribusi pada perkembangan kanker. Selain itu, jeruk bali mengandung serat larut yang mempromosikan pencernaan sehat, membantu menghilangkan toksin, dan mengurangi risiko kanker usus besar. Di Spanyol, jeruk bali lebih umum di musim dingin dan awal musim semi, ketika kebutuhan akan vitamin C meningkat. Jadi, berapa banyak jeruk bali yang harus kamu konsumsi setiap hari untuk mendapatkan manfaat maksimal? Setengah jeruk bali atau sekitar 200 gram per hari cukup untuk memberikan nutrisi esensial tanpa mempengaruhi kadar gula darah. Namun, ada satu detail penting. Jeruk bali dapat berinteraksi dengan beberapa obat, terutama yang digunakan untuk penyakit kardiovaskular dan untuk menurunkan kolesterol. Oleh karena itu, jika kamu sedang mengonsumsi obat, konsultasikan dengan doktermu sebelum memasukkan jeruk bali ke dalam dietmu secara teratur. Apel. Apel, hadiah emas, alam untuk mencegah kanker yang mungkin kamu abaikan? Pernahkah kamu mendengar peribahasa, sebuah apel sehari menjauhkan dokter? Perkataan ini bukan hanya nasihat umum, tetapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan. Apel bukan hanya buah yang umum, tetapi juga salah satu makanan yang paling kuat untuk mencegah kanker. Tetapi, apa yang membuat apel begitu bermanfaat? Sebenarnya, apel mengandung lebih dari 300 senyawa tumbuhan yang berbeda, termasuk quercetin, triterpenoid, flavonoid, dan polifenol. Semuanya telah dikaji secara luas karena kemampuan antiinflamasi, antioksidan, dan efeknya dalam menghentikan pertumbuhan sel kanker. Secara khusus, quercetin dapat menghentikan perkembangan kanker paru-paru, prostat, dan usus besar, sementara triterpenoid membantu menghancurkan sel kanker di hati. Selain itu, berbagai studi telah menunjukkan bahwa konsumsi apel secara teratur dapat mengurangi risiko kanker paru-paru hingga 20%, angka yang tidak bisa diabaikan. Tetapi, bagaimana cara mengonsumsi apel untuk memaksimalkan nutrisinya? Ini adalah sesuatu yang banyak orang lupakan. Pertama, makan dengan kulitnya, karena lebih dari 50% polifenol anti kanker berada di kulit. Tentu saja, pilih apel organik untuk menghindari pestisida. Kedua, jangan potongnya jauh sebelum makan, karena antioksidan akan terurai ketika terkena udara. Dan terakhir, trik yang jarang diketahui, kombinasikan apel dengan sedikit kayu manis. Tidak hanya akan memperkaya rasanya, tetapi juga akan meningkatkan efek antiinflamasi, memperbaiki pencernaan, dan mengoptimalkan absorpsi polifenol. Jadi, berapa banyak apel yang harus kamu makan setiap hari? Ahli gizi merekomendasikan 1 atau 2 apel per hari, jumlah yang ideal untuk mendapatkan semua manfaatnya tanpa khawatir tentang kelebihan gula. Anggur. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang di wilayah Mediterania memiliki harapan hidup yang lebih lama dan lebih sedikit kasus kanker? Sebagian rahasia terletak pada rumpun anggur yang mereka nikmati setiap hari. Di luar buah yang manis dan harum, anggur mengandung serangkaian senyawa dengan sifat anti kanker yang kuat yang melindungi tubuh dari bahan berbahaya. Mengapa anggur memiliki sifat anti kanker? Anggur, terutama yang merah dan ungu, kaya akan resveratrol,
Sebuah antioksidan yang kuat yang dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker, mencegah mereka memperbanyak dan menyebar. Studi telah menunjukkan bahwa resveratrol memperkuat sistem imun dan membantu tubuh menghancurkan sel kanker di tahap awal. Selain itu, flavonoid, quercetin, dan tanin yang ada di anggur juga mengurangi peradangan, melindungi DNA dari kerusakan, dan memblokir pembentukan pembuluh darah yang memberi makan tumor. Berapa banyak anggur yang harus kamu makan setiap hari? Menurut ahli gizi, untuk memaksimalkan manfaat anggur, disarankan untuk mengonsumsi antara 150 dan 200 gram anggur segar per hari. Namun, jika kamu memilih kismis, kurangi jumlahnya menjadi 30-40 gram, karena mengandung lebih banyak gula terkonsentrasi. Tahukah kamu bahwa kulit dan biji anggur adalah bagian yang paling kaya akan senyawa bermanfaat? Banyak orang memiliki kebiasaan mengupasnya atau membuang bijinya, tetapi sebenarnya, di bagian inilah resveratrol dan tanin berada. Oleh karena itu, idealnya makan anggur utuh atau, lebih baik lagi, buat jus dengan kulit dan bijinya untuk memaksimalkan nutrisinya. Jika kamu tidak suka makan anggur segar, kamu bisa memilih untuk minum segelas jus anggur alami tanpa gula, atau bahkan segelas anggur merah kecil, kurang lebih 150 ml, per hari, karena keduanya memberikan resveratrol dengan sifat anti kanker. Namun, hindari kelebihan alkohol, karena konsumsi dalam jumlah besar dapat berdampak buruk. Pisang. Pisang bukan hanya buah yang umum dalam diet kita, tetapi juga penuh dengan nutrisi khusus yang melindungi tubuh, memperkuat sistem imun, dan membantu mencegah kanker. Karena kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang tinggi, pisang dapat menjadi sekutu yang kuat dalam perjuangan melawan penyakit. Untuk memulai, pisang kaya akan lektin, jenis protein nabati yang menghentikan pertumbuhan sel kanker. Penelitian telah menunjukkan bahwa lektin dapat mengaktifkan sistem imun, membantu tubuh mendeteksi dan menghancurkan sel abnormal sebelum mereka menjadi tumor. Selain itu, pisang mengandung dopamin dan katekin, dua antioksidan yang kuat, dan sekitar 8,7 mg vitamin C per pisang sedang, yang memperkuat sistem imun dan melindungi DNA dari kerusakan yang disebabkan oleh agen eksternal. Pisang bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga memiliki sejarah budaya yang menarik. Di Spanyol, pisang ditanam secara luas di Kepulauan Canary, di mana iklim yang ideal memungkinkan mereka memiliki konsentrasi nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, pisang adalah simbol kemakmuran, keberuntungan, dan kesejahteraan, dan tidak boleh absen dalam banyak perayaan tradisional. Berapa banyak pisang yang harus kamu makan setiap hari? Ahli gizi merekomendasikan orang dewasa mengonsumsi antara 1 dan 2 pisang per hari untuk mendapatkan manfaatnya tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Namun, tidak selalu direkomendasikan untuk mengonsumsi pisang pada waktu tertentu. Jika kamu mengonsumsinya dengan perut kosong, kamu mungkin mengalami kembung atau pencernaan yang lambat karena kandungan gula alami yang tinggi. Selain itu, orang dengan diabetes harus memilih pisang yang kurang matang, karena pisang yang sangat matang memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Untuk menyerap nutrisi pisang dengan lebih baik, berikut beberapa tips berguna. Kombinasikan dengan lemak sehat, seperti alpukat atau biji chia, untuk memperbaiki absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Konsumsi mereka antara 1 dan 2 jam setelah makan utama untuk menghindari ketidaknyamanan pencernaan. Coba pisang beku dalam smoothie, karena ini membantu melestarikan nutrisinya dan memberikan tekstur yang lebih segar dan lezat. Kiwi. Pernahkah kamu berpikir bahwa buah kecil seperti kiwi dapat membantu mencegah kanker dan melindungi kesehatan secara kuat? Bukan kebetulan bahwa kiwi dikenal sebagai permata hijau alam. Buah ini mengandung jumlah tinggi vitamin C, vitamin E, serat, polifenol, dan karotenoid yang memperkuat sistem imun, melindungi sel dari kerusakan, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Pertama-tama, kiwi menonjol karena kandungan vitamin C yang sangat tinggi, hingga 92 mg per 100 gram, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Selain itu, kaya akan quercetin dan lutein, dua senyawa dengan kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker, terutama dalam kanker usus besar dan paru-paru. Tetapi itu bukan semuanya. Kiwi juga merupakan sumber serat yang luar biasa, dengan sekitar 3 gram per buah, yang memperbaiki pencernaan, membantu tubuh menghilangkan toksin, dan mengurangi risiko kanker usus. Menurut studi, diet yang kaya serat dapat mengurangi risiko kanker usus besar hingga 40%, angka yang sangat signifikan. Selain itu, kiwi mengandung actinidin, sebuah enzim yang memecah protein, memudahkan pencernaan, dan memperbaiki absorpsi nutrisi. Jadi, berapa banyak kiwi yang harus kita konsumsi setiap hari? Menurut para ahli, 1-2 kiwi per hari cukup untuk memberikan nutrisi yang diperlukan yang membantu tubuh melawan radikal bebas dan mencegah kanker.
Jika kamu ingin memaksimalkan manfaatnya, pilih kiwi emas, karena mengandung 30% lebih banyak polifenol dan vitamin C dibandingkan dengan kiwi hijau. Untuk menyerap nutrisi kiwi dengan lebih baik, idealnya makan dengan perut kosong di pagi hari atau sekitar 30 menit sebelum makan, memungkinkan tubuh untuk memaksimalkan vitamin dan mineralnya. Fakta menarik yang banyak orang tidak ketahui adalah bahwa kulit kiwi kaya akan serat dan polifenol, yang memperbaiki pembuangan toksin dan melindungi usus. Jika teksturnya terasa sedikit kasar, kamu bisa mencucinya dengan baik, memotongnya menjadi irisan tipis, dan menggabungkannya dengan yogurt atau smoothie agar lebih mudah dikonsumsi. Semangka. Semangka, hadiah manis dan menyegarkan alam, bukan hanya memuaskan dahaga, tetapi juga superfood yang membantu melindungi tubuh dari kanker. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa orang lebih suka makan semangka di musim panas? Bukan hanya karena rasanya yang manis dan sensasi menyegarkannya, tetapi juga karena mengandung banyak senyawa berharga untuk kesehatan. Untuk memulai, semangka adalah salah satu sumber terkaya likopen, sebuah antioksidan yang kuat yang melindungi sel dari serangan radikal bebas, penyebab utama perkembangan kanker. Sebenarnya, semangka mengandung 40% lebih banyak likopen daripada tomat yang matang, meskipun banyak orang percaya bahwa tomat adalah sumber utama senyawa ini. Selain itu, likopen sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko kanker prostat, payudara, dan paru-paru, dan membantu mencegah mutasi sel yang mengarah pada pembentukan tumor. Tetapi semangka tidak hanya mengandung likopen, tetapi juga sitrulin, senyawa alami yang memperkuat sistem imun, memperbaiki sirkulasi darah, dan melindungi DNA dari kerusakan. Setelah masuk ke dalam tubuh, sitrulin berubah menjadi arginina, sebuah asam amino yang membantu menghilangkan toksin, mengurangi peradangan, dan mencegah pertumbuhan tumor. Selain itu, biji semangka kaya akan seng dan magnesium, mineral esensial untuk mempertahankan sistem imun yang kuat dan mencegah mutasi genetik. Selain nilai gizinya, semangka juga memiliki pentingnya budaya yang besar. Berasal dari Afrika dan telah dibudidayakan selama lebih dari 5.000 tahun, buah ini telah menjadi simbol kefresan dan energi. Jadi, berapa banyak semangka yang harus kita konsumsi untuk mendapatkan manfaatnya tanpa mempengaruhi kadar gula darah kita? Menurut ahli gizi, jumlah ideal adalah 200 hingga 300 gram per hari. Namun, untuk memaksimalkan nutrisinya, ada beberapa trik yang jarang diketahui. Pertama, pilih semangka yang benar-benar matang dan merah, karena pada titik ini kandungan likopennya lebih tinggi. Kedua, kombinasikan dengan sedikit minyak zaitun atau alpukat, karena likopen larut dalam lemak dan tubuh akan menyerapnya lebih baik. Terakhir, jangan buang bijinya, karena jika kamu memanggangnya sedikit, mereka menjadi sumber zat besi, magnesium, dan protein yang luar biasa. Tetapi ada peringatan penting yang banyak orang lupakan. Makan semangka langsung setelah makan utama dapat menyebabkan kembung dan mengganggu pencernaan, karena kandungan airnya yang tinggi dapat mencairkan cairan pencernaan. Idealnya, makan 30 hingga 60 menit sebelum makan atau sebagai camilan ringan di sore hari untuk memaksimalkan nutrisinya tanpa mengganggu sistem pencernaan. Kami telah sampai pada akhir daftar kami dengan 6 buah yang paling ditakuti oleh kanker. Bagaimana pendapatmu tentang daftar ini? Apakah kamu pernah mengonsumsi salah satu buah ini untuk menjaga kesehatanmu? Tinggalkan komentar dan berbagi pendapatmu. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pakar Frank Suarez atas penelitiannya yang luar biasa. Dengan pengetahuannya yang berharga, kita dapat lebih memahami kekuatan makanan alami dalam mencegah kanker dan melindungi kesehatan kita. Jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk memberi like, berlangganan ke saluran kami untuk tidak melewatkan informasi penting tentang kesehatan, dan bagikan video ini dengan orang-orang terdekatmu. Kadang-kadang, data sederhana dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kesejahteraannya atau bahkan menyelamatkan nyawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami berharap kamu sehat dan makmur.